Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi pemirsa dimanapun kalian berada dan di waktu kapanpun kalian menyaksikan talkshow ini. Media daring saat ini banyak muncul pemberitaan mengenai perebut suami orang atau istilah lainnya yaitu pelakor. Dan muncul deretan daftar pelakor dari mulai senior sampai junior. Dalam label pelakor, ada kesan bahwa laki-laki itu pasif, tidak berdaya sehingga bisa direbut. Adapun perebutnya adalah perempuan aktif dan agresif dalam mencuri suami orang. Tak jarang pula kekurangan istri dijadikan alasan sebagai untuk berselingkuh. Nah, hal tersebut berkenaan dengan judul talkshow kali ini, yaitu pelakor, apakah selalu salah wanita? Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Mbak Julfa Kamilatun Nuha, seorang ibu berusia 25 tahun yang telah bercerai akibat adanya pelakor dalam rumah tangga, yang akan berbagi ceritanya kepada kita semua. Apa kabar Mbak Julfa? Ya, alhamdulillah baik. Dan yang kedua ada Mbak Sahnas Sonia, seorang konselor. Apa kabar Mbak Sahnas? Alhamdulillah baik. Dan yang terakhir, Ustazah Sifa Apiah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Baik, kita langsung saja pada pembahasan talkshow kali ini. Pelakor, apakah selalu salah wanita? Adanya pelakor ini tidak tiba-tiba tanpa sebab ada begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Mbak Julfa, menurut Mbak, apa sih penyebab adanya pelakor dalam rumah tangga Mbak? Kalau menurut saya sih, suami saya mengalami puber kedua. Terus kemarin-kemarin juga saya udah pernah nanya sama suami saya, kenapa kok dia bisa selingkuh? Tapi jawaban dia tuh selalu menyebut-nyebut kekurangan saya. Kenapa loh? Maksud saya kenapa nggak dari dulu gitu dia bilang kekurangan saya biar saya bisa memperbaiki kekurangan saya. Kenapa baru sekarang-sekarang dia bilang seperti itu gitu? Dan kenapa dia harus selingkuh gitu loh? Kalau alasan dia tuh kekurangan saya, kenapa harus dengan selingkuh? Kenapa dia nggak bilang aja sama saya apa kekurangan saya gitu. Oh, seperti itu. Jadi penyebabnya ini menuntut kekurangan tanpa memberikan solusi, sehingga perselingkuhan dianggap sebagai solusinya. Selanjutnya, bagaimana nih dari sudut pandang konselor dari sisi psikologinya? Apa yang menjadikan motif dari perselingkuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Tina Kartini atas pertanyaannya. Pertama-tama, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang sains di balik cinta dan perselingkuhan. Menurut Fisher, cinta adalah dorongan. Cinta berasal dari motor otak, di mana bagian otak tersebut yang menggerakkan kebutuhan dan hasrat. Seperti contohnya bagian otak yang memainkan perasaan mengidam. Saat kita jatuh cinta, tidak hanya orang ini yang memiliki makna khusus untuk diri kita, tapi juga kita memfokuskan seluruh jiwa dan raga serta perhatian pada mereka, orang yang kita cintai. Kita pastinya memuji orang yang kita cintai, namun juga memiliki energi yang besar dalam diri, sehingga setiap kali sesuatu yang berkaitan dengan orang tersebut atau orang yang kita cintai berjalan mulus, maka kita akan merasa senang, dan juga sebaliknya. Menurut Fisher, manusia memiliki 3 sistem otak primer yang berhubungan dengan cinta. Pertama, dorongan seks yang berevolusi untuk memotivasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan seks dengan partnernya. Kedua, cinta romantis yang memotivasi seseorang untuk memfokuskan energi kawin mereka pada pasangan spesifik sehingga menghemat waktu dan energi. Yang ketiga, keterkaitan. Keterkaitan berevolusi untuk mendorong kita dan pasangan kita untuk bersama setidaknya cukup lama untuk membangun sebuah keluarga sebagai sebuah tim. Kita masuk ke pertanyaan, apa yang menyebabkan perselingkuhan?
Dari Psikologi Today, ada 5 alasan mengapa seseorang berselingkuh. Berdasarkan survei yang dilakukan Julia Omarzu, psikologi dari Loras College bersama timnya, ada 5 faktor yang menyebabkan orang berselingkuh dari pasangan mereka. 1. Kurangnya kepuasan seksual dalam pernikahan dan hasrat untuk hubungan seksual tambahan. Seiring bertambahnya usia, hasrat seksual pun akan ikut turun. Hal tersebut yang membuat bisa jadi alasan mengapa suatu pasangan berselingkuh. Yang kedua, kurangnya kepuasan emosional dalam pernikahan. Kepuasan mencari keintiman emosional bisa sama menariknya dengan mencari keintiman fisik sebagai alasan untuk memiliki perselingkuhan. Sebagian besar orang yang berselingkuh atas alasan ini melaporkan mereka merasa kurang terpenuhi kebutuhan emosionalnya dengan pasangan yang mereka nikahi. Jenis perselingkuhan ini biasanya tidak melibatkan seks dan cenderung memilih untuk tetap dalam hubungan platonis. Yang ketiga, hasrat untuk mendapatkan rasa penghargaan dari orang lain. Saling menghargai adalah faktor kunci dalam aspek emosional dalam suatu hubungan yang romantis. Kedua orang ini bisa saja bertumbuh semakin terpisah secara emosional dan gagal untuk mengakui kebutuhan yang mereka miliki dalam hubungan tersebut. Nah, dalam penelitian Susan Barkowitz pada pria yang berhenti berhubungan seks dengan pasangannya, 44% mengatakan mereka merasa marah, dikritik, dan tidak penting dalam hubungan pernikahan mereka. Menurut M. Gary Newman, menemukan bahwa 48 pria melaporkan ketidakpuasan emosional sebagai alasan utama untuk berselingkuh. Mereka merasa tidak dihargai dan berharap bahwa pasangan mereka bisa mengakui ketika mereka bekerja keras untuk mempertahankan pernikahan mereka tersebut. Yang keempat, tidak lagi cinta dengan pasangannya dan menemukan cinta yang baru. Dan yang kelima adalah balas dendam. Dalam sebuah hubungan yang sudah terlanjur, keinginan untuk menyakiti atau berselingkuh tampaknya mengalahkan hasrat pemenuhan keintiman fisik dan batin semata. Seperti contohnya adalah pasangan yang dijodohkan oleh orang tua mereka. Pasangan yang dijodohkan dan merasa tidak cocok dengan perjodohan mereka cenderung akan mencari kecocokan diri dengan orang lain dan hal tersebut menyebabkan perselingkuhan. Perselingkuhan melambangkan hasrat, penderitaan, dan kebutuhan akan suatu hubungan. Yang perlu diperhatikan adalah perselingkuhan jarang hadir tanpa adanya konflik atau tekanan. Selain itu, perselingkuhan mungkin adalah akibat atau penyebab dari pernikahan itu sendiri. Jadi motifnya ini bukan hanya terletak pada wanitanya saja, tetapi terdapat pula pada laki-lakinya juga ya. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai hukum perselingkuhan dalam Islam. Bagaimana nih Ustazah? Selingkuh atau zina dalam Islam dikenal dengan nama al-khiyanah al-zaujiyah, yang berarti seseorang yang sudah berkhianat, curang, dan juga menyeleweng pada orang yang bukan menjadi pasangannya. Pada dasarnya, semua pengkhianatan, kecurangan, dan juga penyelewengan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam atau dihukumi dengan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 mengenai zina ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dari firman Allah tersebut, sudah terlihat dengan sangat jelas jika selingkuh merupakan perbuatan yang menjurus, bahkan sudah sama dengan zina. Dan sebagai umat muslim yang baik, tentunya menghindari dari perbuatan tersebut. Sama halnya dengan seseorang yang merebut suami atau istri orang lain, yang pada zaman sekarang ini disebut pelakor dan pebinor. Hal itu juga diharamkan oleh Allah. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa pelakor atau pebinor ini tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW dan umat Islam. Rasulullah SAW melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain. Tertuang dalam sabdanya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis tersebut, Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang istri dari suaminya, begitupun sebaliknya, seorang wanita yang berusaha menjauhkan suami dari istri sahnya. Singkatnya, agama mengharamkan upaya perempuan sebagai pihak ketiga atau pelakor untuk merebut suami orang lain dan sebaliknya, apalagi sampai rela memaksa untuk menceraikan istri sah sebelumnya dan merebut hak demi menguasai harta. Allah akan melaknat orang-orang yang berzina, baik itu suami atau istri yang berselingkuh maupun pelakor atau pebinor. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika pada sebuah mimpinya ia melihat hukuman yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pada pelaku zina. Kemudian kami berlalu dan sampai ke sebuah bangunan seperti tungku pembakaran." Perawi hadis berkata, "Sepertinya beliau juga bersabda, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan." Beliau lalu melanjutkan, "Kemudian aku menengoknya. Kemudian mendapati di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi nyala api di bawah mereka dan berteriak-teriak." Nabi bersabda, "Aku bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, 'Siapa mereka?' Jawab keduanya, 'Laki-laki dan perempuan yang ada di tungku pembakaran. Mereka adalah para pezina.'" Hadis riwayat Bukhari. Jadi, bagi kalian para lelaki atau perempuan, jangan berani-berani untuk berselingkuh ataupun menjadi pelakor dan pebinor karena laknat Allah begitu pedih. Jelas sekali ya hukum perselingkuhan dalam Islam ini. Kemudian yang terakhir ini, kan Mbak Julpa memilih untuk bercerai nih. Kira-kira hikmah apa sih yang bisa diambil dari kejadian tersebut dan alasan kenapa memilih untuk bercerai? Hikmah yang saya ambil dari kejadian ini, saya dijauhi oleh orang yang tidak baik untuk saya dan saya lebih dekat kepada Allah. Alasan kenapa saya lebih memilih bercerai karena menurut saya kepercayaan adalah nomor satu dan menurut saya selingkuh itu habit dan tidak bisa dimaafkan lagi. Jadi untuk melanjutkan ke tahap rumah tangga yang selanjutnya saya udah nggak percaya lagi, jadi kepercayaan saya sudah berkurang. Jadi lebih baik disudahi aja daripada nanti saya yang ada bawaannya suuzon terus, jadi kayak takutnya berantem lagi. Sepertinya ada trauma akibat dari kejadian tersebut ya. Bagaimana nih cara mengobati trauma perceraian akibat dari perselingkuhan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menyentuh. Bagaimana mengatasi trauma korban perselingkuhan? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengatasi trauma perselingkuhan, yang pertama adalah rasa percaya diri. Timbulkan rasa percaya diri. Yakini bahwa kita adalah orang yang pantas untuk dicintai dan mencintai. Kedua, timbulkan perasaan berharga. Ambil semua hal yang lalu menjadi pengalaman berharga untuk kita, untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga, pengalaman orang lain. Dengan mendengarkan atau membaca pengalaman orang lain, membuat kita bersyukur bahwa ada pula orang yang menderita sama seperti kita, atau bahkan mereka bisa lebih terpuruk lagi, dan jadikan hal tersebut sebagai pembelajaran untuk lebih bersyukur. Yang keempat, bercerita. Jangan dipendam. Kalau kita memiliki masalah, curhatkan pada orang yang terdekat, atau seperti catatan hati seorang istri, curahkan pengalaman berharga kita ke web-web, maka apabila ada orang yang membacanya, mereka itu ikut menjadikan pengalaman berharga kita sebagai motivasi, seperti yang saya sampaikan. Yang kelima, memperbanyak pergaulan atau move on, lalu mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu mencari aktivitas fisik atau hobi baru yang membuat kita bahagia. Lalu timbulkan rasa cinta pada diri sendiri. Pikirkan masa depan, kita punya anak, gimana sekolahnya, gimana kuliahnya. Yang ke-10, mencari hal yang lebih penting dengan memperbanyak prestasi jika perlu. Lalu
membantu orang lain. Jika kita belum siap, sementara waktu, hindari terlebih dahulu kenangan atau bahkan ikhlaskan kenangan yang lalu. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi pengalamannya, berbagi ilmunya kepada kita semua. Jadi, di sini terjawab sudah bahwa bukan siapa yang salah dan siapa yang benar, melainkan cara menyelesaikan masalah tersebut. Saya Tina Kartini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.